Eh, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Iwan Praitno, kemudian dan Wakil Gubernur, kemudian Bapak Direktur Rumah Sakit M. Jamil, Bapak Dr. Yusirwan yang sudah memfasilitasi webinar dalam rangka Work Patient Safety Day pada tanggal 17 September yang kemarin. Saya mendapat tugas nih Pak Yahya menyampaikan satu materi yang terkait dengan risk management ya, bagaimana manajemen resiko yang terintegrasi di masa COVID-19 ini ya. Oke, baik. Ya, agenda yang akan saya sampaikan adalah mungkin ada sedikit beberapa istilah baru ya, karena terus ada perubahan dalam perkembangan manajemen resiko. Saya akan menyampaikan sedikit tentang resiko dan ketidakpastian atau sering disebut dengan uncertainty. Kemudian bagaimana manajemen resiko yang tadinya tradisional di dalam satu silo ya, seperti di dalam kelompok-kelompok tertentu, itu menjadi satu yang terintegrasi. Kemudian saya sedikit menyinggung tentang yang disebut dengan selera resiko atau risk appetite dan toleransi resiko. Kemudian sedikit tentang framework ya, seperti dalam Permenkes 25 2019 disebutkan bahwa kerangka kerja manajemen resiko itu ada 3, yang saya sebut dengan SSP, yaitu struktur, strategi, dan proses. Kemudian sedikit saya menyinggung bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika manajemen resiko dihadapkan pada situasi pandemi saat ini. Oke. Maaf ya. Kalau kita lihat resiko dan ketidakpastian atau uncertainty, resiko itu merupakan suatu paparan kemungkinan terjadinya cedera atau kerugian. Kalau kita hubungkan dengan kondisi yang ada saat ini, resiko yang ada di rumah sakit itu sangat-sangat banyak sekali. Karena manajemen resiko itu melingkupi semuanya, satu organisasi. Ada resiko pada pasien, bisa tertular. Resiko pada tenaga kesehatan atau staf yang lain. Kemudian resiko lingkungan. Resiko keterbatasan sumber daya, yang kita sebut dengan surge capacity. Di mana ketika terjadi keterbatasan atau terjadi lonjakan dari sumber daya, kita harus melihat ada namanya 3 fase. Ini disebut dengan continuum of care. Surge capacity adalah konvensional, contingency, dan krisis. Konvensional adalah ketika semuanya normal, ya, kebutuhan dengan ketersediaan itu bisa klop, artinya tidak ada suatu kebutuhan yang mendesak yang harus kita penuhi. Kemudian ketika masuk pada kontingensi, mulai ada sedikit kebutuhan yang meningkat, tetapi masih kita bisa atasi. Jadi kita punya namanya plan A, plan B, itu namanya kontingensi. Nah, ketika sudah pandemi saat ini, kita sudah masuk dalam yang disebut dengan fase krisis. Kalau kita melihat surge capacity, kalau tadi ada 3C, ya, konvensional, contingency, dan krisis, itu kita lihat pada sudut pandang yang disebut dengan 4S. Artinya, ketersediaan S pertama adalah staff. Tenaga kita sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah space. Ruangan-ruangan kita seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, penuh hampir semua rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah supply. Supplies ini adalah sumber daya, alkes, supply chain. APD kita terbatas, ventilator kita terbatas. Dan yang keempat adalah standard of care. Kita harus menyesuaikan semua prosedur, algoritma, ya, triage screening dengan kondisi saat ini. Nah, itulah yang harus dilihat di dalam suatu manajemen resiko. Kemudian ada juga resiko finansial atau keuangan. Kalau kita lihat, sebelumnya manajemen resiko kita yang tradisional itu memang fokus utamanya pada loss avoidance, ya, bagaimana mencegah terjadinya suatu kerugian. Kerugian ini sangat luas, kerugian bisa dari sisi finansial, bisa dari sisi tadi injury atau safety dan sebagainya. Tetapi kita belum masuk pada yang disebut dengan value creation. Ya, nanti saya jelaskan hubungannya value creation dengan uncertainty. Sehingga saat ini banyak sekali ketidakpastian, uncertainty yang belum kita tangani di rumah sakit melalui pendekatan manajemen resiko. Sebenarnya manajemen resiko itu adalah mengendalikan kerugian dan mencegah kerugian. Ya, seperti misalnya kalau kita berpikir ke depan,
apa layanan yang dibutuhkan pasien di masa yang akan datang, staff, peralatan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara nanti pembayaran pasien maupun asuransi yang akan mengcover mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat resiko itu sebenarnya sesuatu yang kita anggap sesuatu yang negatif, ya, di samping yang negatif, sesuatu yang buruk. Sehingga sering mengatakan kalau ada orang yang mengambil resiko atau risk taker, berarti itu tergantung pada masalah keberaniannya, ya. Sehingga kalau kita ingin merubah bahwa definisi resiko itu dengan uncertainty atau ketidakpastian itu kayaknya lebih sulit. Bahwa harus kita lihat di atas resiko ada namanya yang upside, ada uncertainty. Ada peluang positif yang bisa kita ciptakan. Artinya kita bisa itu jadikan uncertainty itu menjadi sesuatu yang positif. Sekarang kita lihat kalau dari sisi resiko dan uncertainty. Manajemen resiko saat ini mulai memikirkan bukan hanya reduce risk tetapi increase uncertainty. Bagaimana ketidakpastian itu bisa kita jadikan sesuatu yang positif. Baik, kita lihat Bapak Ibu, resiko adalah dampak dari suatu ketidakpastian dalam kita mengambil atau menentukan mencapai tujuan yang kita harapkan. Kita punya tujuan, rumah sakit punya tujuan, memberikan pelayanan yang aman, bermutu, ya, memuaskan pasien, ya, semua stakeholder. Tetapi yang harus kita pikirkan, bagaimana cara kita mencapai tujuan itu, ada yang disebut suatu ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang harus kita lihat sebagai dampak yang disebut dengan resiko. Saya beri satu ilustrasi sederhana. Ada seorang yang bernama Arif. Arif ini mempunyai suatu tujuan. Dia ingin menghadiri rapat di kantornya tepat jam 9 pagi. Karena ada rapat penting di mana jika dia tidak menghadirinya atau terlambat, maka dia akan kehilangan kesempatan bisnis dengan nilai value keuntungan 500 juta. Jadi Arif mempunyai suatu objektif atau tujuan. Nah, bagaimana dia ingin menghadiri rapat tersebut, berarti dia harus hadir sebelum jam 9, agar dia bisa tiba tepat waktu. Sekarang kita lihat satu kondisi. Arif dari rumah akan menuju kantornya, di mana meeting dilakukan. Dia harus naik taksi selama kurang lebih 20 menit. Kemudian dia harus tiba di stasiun kereta, di mana di sana dia menunggu lagi 5 menit dan perjalanan kurang lebih 45 menit. Setelah tiba di stasiun selanjutnya, dia harus berjalan menuju ke kantornya. Ini adalah proses yang memakan waktu perkiraan 80 menit. Berarti jika Arif harus tiba jam 8.55 di kantornya, berarti dia harus berangkat dari rumah sekitar jam 7.35. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa ketidakpastian yang harus dipikirkan oleh Arif agar dia bisa mencapai tujuan tersebut? Pertama, apakah dia bisa bangun tepat waktu? Yang kedua, apakah taksi yang dipesan bisa datang tepat waktu dan menempuh perjalanan 20 menit? Dan yang ketiga, apa keretanya juga bisa tepat waktu 45 menit dan dia bisa berjalan dalam waktu 10 menit? Ini adalah proses perjalanannya, bagaimana kita mencapai suatu tujuan. Kemudian kita lihat ketidakpastian yang pertama. Potensial yang pertama adalah Arif terlambat bangun karena alarmnya mati. Berarti dampaknya adalah dia terlambat dan tidak bisa mengikuti rapat, berarti tujuannya tidak tercapai. Ketidakpastian kedua, taksinya terlambat. Kenapa? Karena ada demo, mogok supir taksi, sehingga tidak dapat menjemput Arif. Sama, dampaknya adalah tidak bisa mencapai tujuannya hadir tepat waktu. Yang ketiga, keretanya terlambat. Karena ada gangguan cuaca, sama dampaknya dia terlambat. Dan yang keempat, jalan di sekitar kantornya itu ada demo sehingga ditutup, jadi Arif harus mengambil rute yang lebih panjang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh ketidakpastian. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, banyak hal ketidakpastian yang harus kita pertimbangkan dampaknya. Ya, seperti yang dilihat di sini ada 4 dampak. Bagaimana Arif harus melihat resiko dan ketidakpastian untuk mencapai tujuannya. Kan kalau kita lihat definisi manajemen resiko dalam Permenkes 25 tahun 2019. Manajemen resiko adalah suatu proses yang proaktif dan kontinu, meliputi identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi definisi dari Joint Commission Accreditation Healthcare Organization di Amerika,
Manajemen resiko adalah kegiatan melakukan identifikasi dan evaluasi untuk melakukan risk reduction, baik dia injury, cedera, maupun kerugian pada pasien, pada karyawan, pada pengunjung, dan organisasi. Jadi ruang lingkup manajemen resiko itu sangat luas. Di situ ada patient safety, di situ ada K3, ya, kemudian ada organisasi, ada claim management, ada legal, ya, ada PPI, ada MFK, semua masuk dalam manajemen resiko. Nah, definisi dari manajemen resiko yang terintegrasi, sama tadi ya, identifikasi, analisa, sampai pengelolaan terhadap resiko yang potensial, yang dilakukan di semua unit atau bagian, kemudian dibuat suatu rencana strategis di mana ada program, anggaran, dan monitoringnya. Ya, Bapak Ibu, dulu manajemen resiko itu terpecah, artinya berdiri sendiri-sendiri seperti di dalam silos ini. Ya, ada K3, ya, ada patient safety, ada resiko finance, ya, ada resiko medical liability, dan sebagainya. Ini bekerjanya terpisah-pisah, ya, di dalam silo seperti ini. Nah, bagaimana saat ini semua resiko itu harus terintegrasi? Nah, sekarang kita mengenal ada yang disebut dengan enterprise risk management, ya, di mana semua silo ini diintegrasikan di dalam 4 kategori: strategik, operasional, reporting, comply, di semua level, mulai dari board of director sampai kepada business unit, ya, strategi business unit terkecil dengan 8 komponen tersebut, ya. Nah, kita melihat definisi pendekatan, memang kalau kita lihat dari referensi di dunia, ada 2 mazhab yang paling sering digunakan, yaitu manajemen resiko dari Australian Standard, nanti saya jelaskan pada slide berikut, dan enterprise risk management. Nah, enterprise risk management akan mengidentifikasi, mengelola resiko secara holistik terhadap semua resiko yang ada di dalam rumah sakit. Kita lihat pendekatan dari KOSO tentang definisi, jadi ada 2 definisi, dari KOSO dan ASHRM. Sebenarnya hampir sama, ya, bahwa ada proses yang dipengaruhi oleh Dewan Entity, Board of Director, Manajemen, ya, dan semuanya yang diterapkan dalam suatu strategi di rumah sakit untuk mengidentifikasi kejadian potensial. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata-kata mengelola selera resiko. Artinya apa? Resiko yang dipilih atau risk appetite. Nanti saya jelaskan seperti apa. Kemudian definisi dari ASRM. Apa bedanya? ASRM ini lebih fokus pada pelayanan kesehatan. Ya, dibuat suatu kerangka kerja yang komprehensif, ya, dengan memaksimalkan value protection dan value creation. Bagaimana terciptanya value protection dan value creation, itu disebut namanya dengan total value. Cara bagaimana mendapatkan total value adalah kita mengelola resiko dan ketidakpastian. Jadi ada kata-kata lagi, bukan hanya resiko yang kita kelola, tetapi ketidakpastian. Saya beri contoh, direktur, ya, CEO, Chief Finance Officer, Chief Risk Officer, ya, Board of Director ini membuat suatu penilaian market value-nya, berapa nilai dari rumah sakit kita di mata masyarakat. Kemudian unit bisnis ini semua unit, ya, melakukan pendekatan value di dalam melakukan operasionalnya. Manajemen resiko melakukan assessment nilai resiko yang dimasukkan dalam risk register, nanti kemudian bisa masuk dalam heat map, peta panas, itu masuk pada subkomite manajemen risiko. Kemudian ada bagian yang memikirkan ke depannya rumah sakit ini mau dibawa kemana, pengembangan. Inilah yang disebut dengan corporate risk. Jadi ada value-nya, ada resikonya. Kalau kita lihat, fokus pada resiko dan ketidakpastian akan memunculkan value protection dan value creation. Kita lihat di sebelah sini, kalau kita mengurangi resiko, maka terjadi proteksi terhadap penilaian, artinya nilai, keuangan, aset, dan sebagainya secara finansial. Di sebelah sini, kita akan meningkatkan value yang kita sebut namanya dengan value creation. Jadi ada seperti 2 mata uang, ya, ada di sebelahnya resiko, tapi ada di sebelahnya adalah value creation-nya, ya. Nah, apa tugas dan tanggung jawab direksi adalah meningkatkan value
dan mengurangi resiko. Jadi selama ini kita masih ada di wilayah resikonya yang kita lihat untuk kita kurangi, reduce, itu betul, tidak salah. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah ada yang disebut dengan value yang harus kita tingkatkan, di mana resiko adalah everybody business, bukan hanya tanggung jawab dari suatu subkomite manajemen resiko. Kalau kita lihat, mulai dari board of director, kemudian chief risk officer-nya, kemudian chief operational officer-nya, chief safety officer, semuanya terlibat di dalam organisasi tersebut. Baik Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan apa yang disebut dengan risk appetite atau sering kita sebut dengan selera resiko. Selera resiko adalah sejumlah resiko yang dipilih oleh rumah sakit atau unit untuk mencapai tujuannya. Jadi seperti yang tadi, Arif ingin mencapai tujuannya, hadir rapat tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Arif memilih selera resikonya. Atau selera risiko adalah tingkat resiko yang diambil oleh instansi untuk upaya mencapai tujuan. Ini definisi dari Permenkes. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kita menentukan selera resiko? Pertama, yang kita pertimbangkan, kerugiannya. Apa kerugiannya ketika saya pilih selera saya ini untuk mencapai tujuan saya? Kerugian bisa kita lihat secara finansial, misalnya reputasi saya, rumah sakit saya bisa rusak kalau saya milih ini misalnya. Yang kedua adalah budaya atau kecenderungan organisasi. Apakah organisasi ini waspada, safety player, atau dia agresif, yang disebut dengan risk taker, dia lebih berani. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar sebelah ini, ada peluang, ini yang tadi, value creation, resiko itu ada yang kita terima, risk retensi, kita tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah tindak lanjuti, ya sudah kita terima saja. Ini biasanya hijau, risikonya rendah. Naik ke atas ada resiko yang tidak bisa kita terima, tapi mungkin masih bisa kita toleransi. Dan yang paling sini adalah yang sangat tidak bisa kita terima. Nah, sedangkan toleransi resiko adalah sejumlah dampak resiko yang berani kita ambil ya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi nanti saya jelaskan dalam slide berikut. Jadi di sini kalau kita lihat ada resiko yang kita terima, ada resiko yang tidak bisa kita terima. Nah, di mana risk toleransinya itu ada di antara ini, ya, di antara dua resiko tersebut. Nah, saya memberi satu ilustrasi hubungannya. Di dalam slide ini kita melihat kita punya target. Ya, performance saat ini kita punya target pelayanan kita yang optimal, memuaskan pasien ya. Nah, ketika terjadi suatu yang tidak sesuai dengan target, maka kita harus menentukan yang disebut dengan ambang batas. Ambang batas atas dan ambang batas bawah itulah yang disebut dengan selera resiko atau risk appetite. Artinya, ya sudah, kita terima saja, kita tidak akan tindak lanjuti karena kita sudah tahu ambangnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan risk tolerance. Oke, sudah melewati ambang batas atas, tetapi masih bisa saya terima, saya toleransi dia di situ. Itu disebut dengan risk tolerance. Kemudian yang paling atas, jika performa kita jauh melebihi dari semua yang kita targetkan, good. Atau sebaliknya, performa kita jelek, di luar dari yang kita harapkan, itu yang disebut dengan risk universe, risk resiko yang ada di alam semesta. Saya beri satu ilustrasi. Target rumah sakit kunjungan tahun depan adalah rawat jalan mencapai 5.000. Itu target, performa yang ingin kita capai. Kemudian kita menentukan selera kita, resiko, ambang batas dan ambang bawah yang harus kita tentukan adalah oke, resiko dapat saya terima jika kunjungan paling rendah 4.700, paling tinggi 5.600. Oke, kita bisa maklum, itu risk appetite. Kemudian ada yang disebut dengan risk tolerance. Risk tolerance adalah kita masih mentoleransi jika kunjungan kurang dari 3.500 dan lebih dari 7.000 pasien. Jika sudah melebihi, artinya melebihi kurang dari 3.500 dan 7.000, ini harus diambil tindakan segera. Nah, bagaimana scoringnya? Risk appetite itu hijau, kita lihat di sini, ya. Jadi ada di wilayah hijau. Kemudian kita lihat moderat, mayor itu masuk pada risk tolerance, ya.
Kemudian risk tolerance itu ada di yang warna merah ya. Jadi ada universe, severe, dan catastrophic. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada kerangka kerja sesuai Permenkes 25. Apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit? Ada 3 SSP. Pertama adalah strukturnya dulu. Siapa yang harus ya bertanggung jawab, merekap, ya, membuat program. Walaupun resiko itu harus dilakukan identifikasi di setiap unit ya. Di sini ada Dewan Pengawas, Board of Director, kemudian ada KMKP. Biasanya di sini ada subkomite tentang manajemen resiko. Walaupun fungsi manajemen resiko dilakukan juga di SPI. Yang kedua adalah strategi. Strategi manajemen resiko harus dibuat regulasinya, kebijakannya, panduannya, SPO-nya, programnya, itu yang harus dibuat. Kemudian kita melakukan pendekatan sistem, planning, organizing, actuating, dan kontrol, menyiapkan sarana, prasarana, sumber daya, dan infrastruktur. Ini strategi yang harus kita buat. Kemudian yang berikut adalah program. Program manajemen resiko itu dibuat setiap tahun. Isinya adalah proses manajemen resiko. Nanti saya jelaskan ada 2 pendekatan proses manajemen resiko. Ini contoh proses manajemen resiko menggunakan Australian Standard. Nah, dalam proses manajemen resiko ada yang disebut dengan identifikasi resiko, di mana resiko itu kita bagi resiko strategik, resiko finansial, reputasional, human capital, dan teknologi. Di saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu harus mereview kembali program manajemen resiko, apa yang harus kita lihat dari hasil proses ini, sehingga kita bisa merevisi proses manajemen resiko. Ya. Ini hanya contoh saja model bahwa KMKP, di bawah KMKP biasanya ada subkomite manajemen resiko. Ya. Saat ini memang masih banyak, ada yang masuk sebagai komite, ada yang menjadi subkomite, dan ada yang menjadikan manajer resiko, tergantung besar kecilnya rumah sakit. Baik Bapak Ibu, saya mencoba membandingkan proses manajemen resiko. Tadi saya sampaikan, mazhab yang dari Australian Standard, ini yang diadop oleh ISO 31000, kemudian dari ASHRM, American Society Healthcare Risk Management, ya, di mana Enterprise Risk Management itu mengadop dari ISO. Jadi ini lebih banyak di Amerika, ya, di Eropa, kemudian yang ini lebih kepada yang di Australia dan New Zealand. Apa bedanya Bapak Ibu? ASHRM itu hanya 5 langkah. Identifikasi, analisa paparan, dan treatment paparannya. Ibaratnya kalau dokter, identifikasi adalah menanyakan keluhannya apa, mengidentifikasi apa keluhan simptomnya. Kemudian dia menganalisa, dia memeriksa apa saja paparan resikonya. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium misalnya, dan kemudian dia mengobati resiko, mengelola resiko. Obatnya bisa dipilih, risk control, dan risk financing. Beda dengan Australian Standard, dia tidak terlalu detail di dalam treatmentnya. Kemudian, identifikasi resiko yang diidentifikasi adalah kerugian. Di sini sudah dikatakan, kerugian kita bagi kategori, property, liability, net income, dan sebagainya. Kita analisa dampak dikali probabilitas, baru kemudian kita tangani resiko, ada 5 pilihan, kita hindari resiko, kita cegah kerugian, kita reduksi kerugian. Saya beri contoh, cegah kerugian misalnya time out. Dokter kalau mau operasi itu melakukan time out, itu mencegah supaya jangan sering terjadi salah pasien, salah sisi. Contoh yang lain, loss prevention adalah hand hygiene. Kita harus cuci tangan, apalagi saat ini dalam masa pandemi. Itu adalah loss prevention, mencegah jangan sering terjadi atau jangan banyak ada terjadi penularan. Apa yang disebut dengan loss reduction? Contoh, pasien mengalami apnu, kita bunyikan code blue, ya, kita reduksi dampaknya. Terjadi kebakaran, kita di rumah sakit punya namanya sprinkle, sehingga mereduksi supaya kebakarannya tidak terlalu luas. Yang berikut adalah segregasi, kita membagi aset kita di beberapa lokasi, misalnya depo farmasi. Dan yang terakhir adalah kita transfer resiko kita kepada pihak ketiga tapi non-insurance. Ini contohnya adalah KSO atau leasing, ya, seperti misalnya di laboratorium. Dan pilihan financing hanya 2. Resiko itu mau kita transfer ke pihak ketiga, misalnya kita bayar premi. Contoh kalau terjadi kebakaran, yang akan menanggung resiko adalah asuransi tersebut. Atau resiko itu kita retensi, kita biayai sendiri. Ini pendekatan dari
ASHRM. Nah, pendekatan dari Australian Standard yang ini diadop oleh ISO 31000 ada, pertama adalah komunikasi, konsultasi, menetapkan konteks, identifikasi resiko, analisa, dan evaluasi. Kalau kita lihat, yang disebut dengan risk assessment itu adalah di analisa, diidentifikasi, analisa, dan evaluasi. Ya, kemudian kita treat. Sebenarnya tidak berbeda tadi, cuman yang satu ada sedikit penambahan dan kekurangan. Ya, ini lebih detailnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca. Itu sama dengan tadi ya, Australian Standard tadi. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat, sebenarnya kita akan membuat namanya risk mapping, pemetaan resiko ya. Yang terakhir update ada yang disebut dengan heat map atau peta panas. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan detail karena ini perlu pelatihan. Kita akan melihat organisasi bahwa resiko itu ada di sebelah mana. Apakah yang unacceptable, acceptable, atau bisa di risk tolerance tadi ya. Ini biasanya buat latihan ketika nanti kita workshop. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat pandemi saat ini di manajemen resiko? Pertama adalah rumah sakit harus melakukan review kembali program manajemen resiko, di mana di dalam program manajemen resiko melakukan langkah-langkah proses manajemen resiko tadi. Pertama adalah melakukan identifikasi resiko. Identifikasi resiko berdasarkan kategori, di mana kategori itu kemudian akan kita masukkan dalam yang disebut dengan risk register. Jadi semua unit akan membuat seperti itu. Di risk register akan dikumpulkan ke subkomite manajemen resiko, itulah jadi namanya program manajemen resiko saat pandemi COVID-19. Kemudian penerapan dilakukan kontrol mitigasi resiko tentunya di semua area. Bapak Ibu sedikit contoh penerapan implementasi manajemen resiko saat COVID yang tadi saya sampaikan adalah tetapkan konteks dulu. Rumah sakit harus melakukan assessment, penilaian. Saat ini kondisi kita seperti apa? Merespon ya operasional resiko infeksi terkait misalnya contoh surge capacity. Dia melihat saya sudah ada di kondisi mana? Tadi saya sebutkan konvensional, contingency, dan krisis. Apakah masih di situasi krisis atau saya sudah mundur ke contingency? Bahkan alhamdulillah jika kita balik ke kondisi konvensional. Kemudian kita akan melakukan identifikasi apa saja tadi dari surge capacity yang 4S, kekurangan kita ada di mana? Kekurangan di space, ruangan, kekurangan di staff, tenaga kesehatan kita, kekurangan di supplies, APD, alat medis, obat-obatan, dan kekurangan kita belum punya standard of care. Artinya belum ada SPO-nya, belum ada kebijakan, algoritma, CAT, pathway, dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan analisa. Kita fokus pada bagaimana meminimalkan resiko penularan. Bapak Ibu, sebenarnya WHO sudah banyak mengeluarkan cara tools melakukan suatu assessment. Satu contoh adalah rapid hospital readiness. Bagaimana kita bisa melihat ada 12 komponen yang kita nilai. Rumah sakit kita sudah siap nggak sih? Ya, ada 12 komponen yang harus dinilai oleh manajemen. Kemudian ada assessment penularan terhadap tenaga kesehatan dan banyak sekali yang Bapak Ibu bisa lakukan. Di samping kalau yang akreditasi kita punya HVA, Hazard Vulnerability Analysis, dan kita punya HSI, Hospital Safety Index. Setelah kita sudah menganalisa tingkat paparan, probabilitas dikali dengan dampak atau konsekuensi, kita evaluasi. Mana resiko yang harus kita prioritaskan? Sekali lagi saya katakan yang harus kita analisa itu resiko dalam kategori macam-macam ya. Banyak sekali di setiap unit, pertimbangkan CBA, cost benefit analysis. Barulah kita menangani, mengontrol resiko untuk dimitigasi. Bapak Ibu, ada di Australia membuat suatu grading matrix resiko khusus pada paparan COVID. Di mana kita lihat di atas ini probabilitas paparan ada 5. Pertama adalah pasien yang kita lihat dulu di sini ya, tingkat kontak di sini ada 3. Apakah dia kontak tidak langsung dengan pasien? Contoh cleaning service yang tidak kontak langsung ya, bagian marketing ya, back office itu yang tidak langsung. Kemudian yang kedua, dia kontak langsung dan dilakukan prosedur tetapi tanpa aerosol generating prosedur. Jadi tidak ada tindakan yang menghasilkan aerosol. Dan yang ketiga, ada kontak langsung
ada tindakan yang tadi ya menghasilkan aerosol atau tindakan pada prosedur di poligigi. Ini contoh. Kemudian kita akan lihat tingkat kontak terhadap siapa kita kontak. Misalnya, kita kontak dengan pasien yang pasien tersebut tidak pernah terpapar dengan kasus COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien tersebut terpapar dengan orang yang kontak dengan COVID. Jadi misalnya contoh seorang pasien Ibu S, dia terpapar dengan suaminya, misalnya Tuan W. Tuan W ini pernah kontak dengan kasus COVID. Yang ketiga, pasien ini terpapar dengan kasus atau pasien yang suspek. Yang keempat yang probable, dan yang kelima pasiennya sendiri terkonfirmasi COVID. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ya, akan dilihat dia masuk pada grading yang rendah, moderat, tinggi, dan high ya, atau sangat tinggi, sorry. Nah, di sini apa tindak lanjut rekomendasi? Proses masih bisa dikerjakan tapi dimonitoring, pertimbangkan, buatkan suatu rencana kontrol. Kemudian yang hijau, proses tetap dikerjakan. Kita sudah buat, kalau sini masih rencana, di sini sudah buat. Kita melakukan investigasi segera, immediately, dan di sini stop prosesnya, langsung dilakukan pengendalian. Nah, sini saya memberikan definisi yang sudah saya jelaskan, mungkin sebagai keterangan saja. Dan ini definisi tersebut sebenarnya sudah ada di Keputusan Menteri Kesehatan 413 tahun 2020 tentang definisi kasus ya COVID. Ada yang disebut dengan kontak erat, ada yang disebut dengan kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Dulu kita ada OTG, orang tanpa gejala, pasien dalam pengawasan. Nah, saat ini kita sudah menggunakan definisi yang ini. Nah, Bapak Ibu, dari hasil grading yang tadi, Bapak Ibu boleh masukkan dalam yang disebut dengan risk register COVID-19 ya. Di mana di sini saya beri satu contoh, lokasi kita melakukan adalah di laboratorium. Misalnya, siapa yang kita periksa adalah kepala laboratorium. Apa yang dilakukan oleh kepala laboratorium? Dia memanage staff, administrasi, membuat laporan. Ternyata dia tertular lewat apa? Apakah kontak dengan permukaan atau droplet, inhalasi? Apa dampak dia mengalami gejala-gejala panas, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Nah, kita menghitung tadi nilai resiko tadi ternyata dia ada di moderat, warna hijau. Apa existing control yang sudah ada saat ini di kita? Oh, kita sudah punya kebijakan, sudah punya APD di laboratorium, kita periksa dulu. Kemudian kita evaluasi, apakah kita butuh untuk lakukan treatmentnya? Jika iya, apa treatment yang harus kita lakukan? Kapan dilakukan? Setelah kita implementasi, kita hitung kembali apakah resiko itu sudah berkurang, itu disebut dengan risk residual. Dan terakhir Bapak Ibu, ini adalah hierarki kontrol. Ketika kita melakukan treatment resiko, kita bisa memilih mulai dari eliminasi, ya, misalnya physical distancing, teleworking, ya, dan sebagainya. Kemudian melakukan screening, triase, substitusi, kita melakukan hand hygiene, ya, batasi pekerja yang terpapar. Kemudian ada yang disebut dengan technical, pendekatan teknik, ya, lingkungan. Misalnya kita buat ruang isolasi, negative pressure, HVAC, ya. Kemudian administrasi, lebih kepada dokumen, kebijakan, prosedur, drill, simulasi. Dan yang terakhir adalah tentang proteksi, di mana kita wajib menggunakan APD. Dan yang paling penting adalah perilaku kita, ya. Yang tadi sudah disampaikan adalah mengikuti protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen risiko terintegrasi di saat pandemi. Sekian Pak Yahya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.